Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Gimana kabar ikhwah semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang akan masuk ke bab niat dengan permasalahan menjaga niatnya orang mengajar dan belajar Al-Quran. Sehendaknya orang yang mengajar dan belajar Al-Quran ini harus selalu menjaga niatnya. Maka jangan sampai orang yang mengajar Al-Quran ini dia mengharapkan balasan dunia atau dia mengharapkan banyaknya murid yang datang kepadanya. Bahkan ketika ada muridnya datang kepada guru yang lain, dia akan marah. Maka ketika itu niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala lagi. Dan tentunya ini adalah musibah yang menimpa sebagian pengajar yang lemah iman, dan tentunya sebagai bukti jelas dari pelakunya atas niat yang buruk dan batinnya yang rusak. Dan juga bukti bahwa dia itu tidak mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang harus dilakukan oleh orang yang belajar dan mengajar Al-Qur'an ini ialah terus mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu muridnya banyak atau sedikit, atau muridnya pergi belajar ke orang lain kemudian kembali ke dia, maka dia tetap hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak memikirkan perkara-perkara dunia. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Wahai orang yang berilmu, amalkanlah ilmumu, karena orang alim itu ialah orang yang mengamalkan apa yang diketahuinya dan ilmunya sesuai dengan amalnya. Akan muncul orang-orang yang mempunyai ilmu dan tidak melampaui tenggorokan mereka, dan perbuatan mereka bertentangan dengan ilmu mereka, dan batin mereka bertentangan dengan zahirnya. Mereka duduk di majelis-majelis dan sebagian mereka membanggakan diri kepada sebagian yang lain, sampai ada orang yang marah kepada kawan duduknya karena belajar kepada orang lain dan dia meninggalkannya. Amalan yang mereka lakukan di majelis-majelis itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Aku berharap kiranya orang belajar ilmu ini yakini ilmu dan kitab-kitabnya, agar kiranya dia tidak menisbahkan kepadaku satu huruf pun daripadanya." Kemudian kita akan masuk ke pembahasan keempat, yaitu akhlak seorang pengajar Al-Quran. Pengajar Al-Quran mesti memiliki akhlak yang baik sebagaimana ditetapkan syariat, berkelakuan terpuji dan sifat-sifat baik yang diutamakan Allah Subhanahu wa taala, seperti zuhud terhadap keduniaan dan mengambil sedikit dari dunia, tidak mempedulikan dunia dan pencintanya, sifat pemurah dan dermawan, serta budi pekerti mulia, wajahnya yang berseri-seri tanpa melampaui batas, penyantun, sabar, bersikap wara, khusyuk, tenang, berwibawa, rendah hati dan tunduk, menghindari tertawa dan tidak banyak bergurau, mengikuti sunnah-sunnah seperti mencukur kumis dan kuku, menyisir jenggot, menghilangkan bau busuk dan menghindari pakaian-pakaian tercela, menghindari sifat dengki, riya, sombong, dan menghindari sifat meremehkan orang lain. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan kelima, yaitu berlaku baik seorang guru mengaji kepada muridnya. Seorang pengajar sudah sepatutnya bersikap lemah lembut kepada orang yang belajar kepadanya dan menyebutnya serta berbuat baik kepadanya sesuai dengan keadaannya. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda, orang-orang akan mengikuti kamu dan orang-orang yang datang kepada kamu dari berbagai penjuru bumi belajar ilmu agama. Jika mereka datang kepadamu, berwasiatlah kamu kepada mereka dengan baik. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kemudian permasalahan keenam ialah seorang guru mengajar Al-Quran setidaknya selalu memberi nasihat kepada muridnya, sebagaimana dengan sabda Nabi Muhammad SAW, "Ad-dinun nasiha lillahi wal kitabihi wal rasulihi wal ya'immatil muslimin nu'amatihim," rawahu Muslim. Ya, artinya
Agama itu nasihat bagi Allah Subhanahu wa taala, kitabnya, rasulnya, para pemimpin muslimin dan orang-orang awam di antara mereka. Jadi termasuk nasihat bagi Allah Subhanahu wa taala dan kitabnya ialah memuliakan pembaca Al-Qur'an dan pelajarnya, membimbingnya kepada maslahatnya, bersikap lemah lembut kepada para pelajar Al-Qur'an. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, yang artinya tidaklah sempurna iman seseorang dari kamu hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kemudian Ibnu Abbas berkata, orang yang termulia di sampingku adalah kawan dudukku yang melangkah melalui di antara manusia hingga dia duduk menghadapku. Seandainya aku sanggup mencegah lalat hinggap di wajahnya, niscaya aku akan melakukannya. Maka sudah sepatutnya guru tidak menyumbangkan diri kepada para murid-muridnya dan selalu bersikap lemah lembut kepada murid-muridnya. Dan harus kita ketahui juga bahwa mengajar ilmu agama kepada orang lain ialah fardu kifayah. Jika tidak ada orang yang mampu kecuali seorang, maka wajiblah atas orang itu. Jika ada beberapa orang yang setengah dari mereka bisa mengejar tetapi mereka menolak, maka mereka berdosa. Dan adab seorang guru ketika mengajar ialah dia harus menjaga tangannya ketika mengajar agar tidak melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, dan juga menjaga matanya agar tidak menoleh ke sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian dia duduk dalam keadaan suci, menghadap kiblat, duduk dengan tenang, dan memakai baju putih yang bersih. Jika sampai dia ke tempat duduknya, dia sembahyang 2 rakaat sebelum duduk. Kemudian ketika duduk, dia bisa duduk bersilah atau dengan cara yang lain, yang sopan. Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Mas'ud pernah mengajar di masjid sambil duduk berlutut. Demikian ikhwah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.